Hello, good morning, everyone. My name is Fernando Seraginingin Seran. Here, I want to make an interpretation of the text about the progress of COVID-19 in Africa country, in Africa continent. Sorry. Well, everyone, let us start the interpretation. And here I will play the audio using my phone, and then I will translate it for you. First, here is Brian Lynn. Baik. Pertama-tama, ini bersama Brian Lake. In the worldwide race to vaccinate people against COVID-19, Baik. Di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk memberikan vaksin kepada orang-orang untuk melawan coronavirus atau COVID-19 ini. Africa is falling way behind. Afrika menjadi negara yang jauh tertinggal. The continent of 1.3 billion people faces a severe shortage of vaccines. Benua Afrika yang penduduknya sekitar 1.300.000.000 jiwa sedang menghadapi kekurangan vaksin yang dampaknya begitu parah. Just as a new wave of infections rises across Africa. Sebagai suatu gelombang baru dari infeksi yang terus meningkat di seluruh wilayah Afrika tersebut. In South Africa, just 0.8% of the population is fully vaccinated. Jadi di Afrika Selatan hanya sekitar 0,8% dari jumlah penduduk yang sudah memperoleh vaksin. Information collected by Johns Hopkins University shows South Africa. Informasi ini dikumpulkan dari John Hopkins yang berasal dari universitas. Africa has the continent's strongest economy and its biggest coronavirus caseload. Yang menunjukkan bahwa Afrika Selatan ini memiliki fasilitas ekonomi yang kuat, dan Afrika Selatan ini juga yang terbanyak terdampak kasus coronavirus. Hundreds of thousands of the country's health workers, many of whom come face to face with the virus every day, are still waiting for their shots. Baik, ratusan dari negara ini yang sudah bergerak, dan sebagian dari mereka itu datang berhadapan dengan virus, dan setiap hari masih menantikan bahan pangan. In Nigeria, Africa's biggest country with more than 200 million people, only
of the people are fully protected. Kenya, Jadi di negara itu yang dengan populasi orangnya sekitar 15 juta jiwa itu bahkan lebih rendah. with 50 million people is even lower. Uganda, Dan Kenya dengan populasi sekitar 15 juta juga jiwa, bahkan itu juga terlihat rendah. Uganda has withdrawn vaccine injections from rural areas and brought them to cities because supplies are low. Jadi negara Uganda juga telah memperoleh vaksin dan membawa daerah-daerah terpencil itu ke kota mereka karena kurangnya bahan persediaan di sana. Chad just started giving out its first vaccine shots this past weekend, and at least 5 other African nations have not yet given any vaccinations. Jadi negara Chad itu baru saja memberikan vaksin pertamanya dalam minggu-minggu terakhir ini. Setidaknya 5 negara dari Afrika itu belum mendapatkan vaksin apapun. Reports the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Jadi ini merupakan laporan dari Afrika Tengah dan untuk melakukan pengontrolan penyakit dan baik. It said last week that vaccine shipments to the continent had come to a near halt. Jadi itu dikatakan bahwa minggu sebelumnya atau minggu lalu itu pengiriman vaksin ke benua tersebut belum memadai. The WHO says the severe shortage comes at the same time that virus infections are rising across Africa. Jadi World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia ini mengatakan bahwa kekurangan bertepatan dengan infeksi virus yang meningkat ini di Afrika. It is extremely concerning and at times frustrating, said Africa CDC Director Dr. Jadi hal ini patut diperhatikan dan waktu yang menegangkan itu akan ini disampaikan oleh Direktur Kota Afrika, Dr. Enkesan. John Nkengasong. He is a virus expert from Cameroon who is trying to make sure that some of the world's poorest nations get a fair share of vaccines. Dokter ini mengatakan dia adalah seorang pakar virus yang berasal dari Kamerun yang mencoba untuk meyakinkan bahwa beberapa negara miskin terinfeksi virus yang parah. Nkengasong said that such nations cannot possibly compete with other countries in the international marketplace for vaccines. Jadi Enkeson ini mengatakan bahwa negara-negara demikian itu mungkin tidak bisa bersaing dengan negara lain di perdagangan internasional untuk mendapatkan vaksin. By comparison, the United States and Britain have fully vaccinated more than 40% of their populations. Countries in Europe are near or past 20. Jadi
dengan perbandingan Amerika Serikat dan Inggris yang sudah sepenuhnya lebih dari 40% penduduk mereka telah divaksin. Dan negara-negara di Eropa percent coverage. dan negara-negara di Eropa sudah mendekati cakupan 20%. US, France, and Germany are even offering shots to young people who are at very low risk of serious illness from COVID-19. Jadi Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman bahkan menawarkan suntikan vaksin kepada orang-orang muda yang sangat rendah risiko penyakit virus dari virus COVID-19 ini. Poorer countries had long warned of vaccine inequality, saying they feared rich nations would keep building up supplies of vaccine doses. Jadi negara-negara yang miskin telah lama memperingatkan vaksin dengan kualitas apapun dengan mengatakan bahwa mereka takut negara-negara terus menumpuk persediaan dosis vaksin. And King Gassong called on the leaders of wealthy nations meeting this week at the Group of Seven to share available vaccine supplies. Dan Engkoson ini meminta para pemimpin negara-negara yang kaya bertemu dalam minggu ini dari kelompok gerakan. Most of them having kept excess doses of vaccines want to be on the right side of history. Jadi saya ingin percaya bahwa negara-negara dari gerakan 7 atau G7 yang sebagian besar dari mereka memiliki akses dosis vaksin ingin berada di bawah sisi kanan sejarah. He said, we need to actually see these vaccines, not just promises and goodwill. Dan dia berkata, kita perlu benar-benar melihat vaksin ini bukan hanya dengan janji dan niat baik. Others have been even more outspoken about the need for action. South African Yang lain bahkan lebih banyak berbicara tentang perlunya tindakan. Human rights lawyer Fatima Hassan is an activist for equality in healthcare. Pengacara hak asasi manusia dari Afrika Selatan yang bernama Fatima Hassan yang seorang aktivis untuk kesetaraan dan perawatan kesehatan. She wrote in a series of text messages, "People are dying. Time is against us. This is insane." British billionaire philanthropist Mo Ibrahim. Dia menulis dalam pesan teks yang serius bahwa orang-orang sekarat dan waktu melawan kita. Ini gila. Who was born in Sudan added his voice to the issue. Miliarder Inggris yang bernama Philanthropus Mo Ibrahim yang lahir di Sudan itu menambahkan suaranya, menambahkan pendapat ke dalam isu yang dibicarakan kepada pers masyarakat. Speaking to the Associated Press, he criticized the worldwide competition for vaccines. Dia mengkritik persaingan di seluruh dunia untuk vaksin. He added that the phrase "nobody is safe until everybody is safe," often repeated by leaders of wealthy nations, is meaningless unless they share their excess vaccine.
Dia menambahkan bahwa ungkapan tidak ada yang selamat sampai semua orang selamat dari sering diulang oleh para pemimpin negara-negara yang kaya tidak ada artinya dan dari vaksin. They say that while they are hoarding the vaccine. Said, can you walk the talk? Stop just talking like parrots. Do you really mean what you said? The administration. Mereka berkata bahwa sementara mereka sedang menimbun vaksin, Ibrahim berkata, bisakah kamu berjalan atau berhenti berbicara? Kamu hanya berbicara seperti burung beo. Of U.S. President Joe Biden made its first move to ease the crisis last week. Pemerintah Amerika Serikat, Presiden Joe Biden membuat langkah-langkah pertama untuk meredahkan krisis ini sejak minggu yang lalu. It announced it would share 25 million vaccine excess doses with in-need countries in South and Central America, Asia, and Africa. Ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan berbagi 25 dosis akses vaksin dengan negara-negara yang membutuhkan di Amerika Selatan dan Amerika Sentral, Asia, dan Afrika. The U.S. is also expected to donate 500 million more vaccine doses around the world over the next year. That would be. Dan Amerika juga diharapkan untuk menyumbang in addition to 80 million doses already promised. yang akan menjadi tambahan dari 18 juta dosis yang telah dijanjikan. Imbu oleh saya sendiri, Brian Lane. Ugly oyster? Pernahkah kamu melihat tiram yang jelek? That is the term oyster farmers use for the sea animals when their shells get too large to sell to seafood restaurants. Itu yang merupakan istilah yang digunakan petani petani barat untuk melihat hewan ketika skala mereka menjadi besar untuk dijual di restoran. Each year, farmers grow oysters to just the right size so people at restaurants will enjoy eating them. Setiap tahun itu petani menanam tirai di sisi kanan sehingga orang-orang di restoran akan menikmati makanannya. If they get too big, restaurants no longer want to buy them. So last year, when many seafood restaurants in the US closed due to the COVID-19 pandemic. Jadi sehingga jika mereka terlalu besar, restoran tidak mau lagi membelinya, sehingga tahun lalu ketika banyak orang melihat restoran makanan di Amerika Serikat ditutup karena COVID pandemi. Oyster farmers lost the chance to sell their product.
petani oyster ini kehilangan kesempatan untuk menjual produknya. Suddenly, they had a lot of uglies and nothing to do with them. Jadi tiba-tiba mereka memiliki banyak yang paling jelek dan tidak ada hubungan untuk dilakukan dengan mereka. That was a big problem until a conservation program came to the rescue. Itu menjadi sebuah masalah yang sangat besar sampai program konservasi itu datang untuk menyelamatkan. The program is called Supporting Oyster Aquaculture and Restoration, or SOAR. Program ini disebut mendukung pertanian dan restorasi tiram atau SOAR. It is buying more than 5 million oysters at the cost of about $2 million from farmers on the east coast of the US. Jadi itu membeli lebih dari 5 juta tiram dan menelan biaya sekitar $2 juta dari para petani dan biayanya di Amerika Serikat. And in Washington State, farmers take living oysters that are too big to sell and send them to places like the Great Bay in the northeastern state. Jadi dan Washington menyatakan bahwa petani tinggal tiram hidup ada terlalu besar untuk menjual dan mengirim mereka ke tempat-tempat seperti kajian besar. Of New Hampshire, oysters are placed in the water in special locations called reefs. Once they attach to the structures in the Jadi di negara-negara laut timur itu laut tiram baru yang berbahaya sempat di dalam air dan lokasi khusus yang disebut karang sekali tinggal menempel di struktur air. Water, they can live for a number of years. Mereka bisa hidup selama beberapa tahun. They help create a good environment for other sea life. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk kehidupan lain dengan harapan dan dapat membersihkan air dan juga memiliki baik. The hope is that the oysters will help clean the water and also have babies. Chris Burtis is an oyster farmer in the state of Maine. Chris Burtis adalah seorang petani tiram. Dalam surat yang dia sebut program semacam daftar. He called the program kind of a lifesaver. Lisa Calvo runs Sweet Amalia Oyster Farm in southern New Jersey. Jadi dia menyebutnya penyelamat hidup. Dan kardoran Sweet ini, Amalia, tiram peternakan di South New Jersey, di New Jersey Selatan. She said the program helped her business get through the pandemic and stay afloat. Jadi dia berkata, program ini membantu bisnisnya melewati masalah pandemi ini dan tetap bertahan. An unknown person donated money to the program, which was organized by the Pew Charitable Trusts and the Nature Conservancy. Dan orang yang tidak dikenal tidak membutuhkan uang untuk program yang diselenggarakan oleh Pew Charitable Trust dan Nature Conservancy. The groups work together with the U.S. Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration, which ran. Jadi kelompok ini bekerja sama dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat dan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. And similar programs in other parts of the U.S. Yang semuanya ini menjalankan program yang sama di bagian lain dari daerah Amerika Serikat. Calvo started her farm
about 20 years ago. Karbo ini memulai pertaniannya sekitar 20 tahun yang lalu. She sells her oysters to restaurants close to Philadelphia, Pennsylvania, and those in Dia menjual tiram ke restoran dekat ladang Pennsylvania. the towns along the ocean in New Jersey. Dan orang-orang di kota di sepanjang lautan dengan Jersey baru. Oysters are ready to sell when they are about 2 years old. Dan tiram itu siap dijual ketika umur mereka sudah mencapai 2 tahun. When all the restaurants started closing, she said she was in a panic. Jadi ketika semua restoran itu sudah mulai ditutup, dia berkata bahwa dia panik. Basically, all my eggs were in that restaurant basket. She was able to earn about half the usual amount of money by selling her oysters to the program. Dia bisa mendapatkan setengah dari jumlah uang yang biasa dia jual dalam program tersebut. That was better than nothing. Hal itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali. The program helped her pay her employees and get ready for the next oyster season. Dan program ini membantu dia untuk membayarnya dan bersiap-siap untuk musim tiram berikutnya. The money allowed her to grow oysters that she could sell this year when prices returned to normal. Jadi uang itu memungkinkan dia untuk menanam tiram yang bisa dijual tahun ini ketika harga kembali normal. She said working to keep the large oysters healthy when they could not be sold would have hurt her business. Jadi dia mengatakan bahwa bekerja untuk menjaga tiram besar tetap sehat ketika tidak bisa dijual untuk membantu bisnisnya. And she could not give up on the young oysters either. Dan dia juga tidak bisa menyerahkan pada tiram yang muda. It wasn't like I could just walk away from the farm because there's so much intensive labor, particularly during the spring and summer as the oysters are growing rapidly. You can't just walk away from an oyster farm and come back when the market's good again. Calvo is not just an oyster farmer. Jadi Karbo itu bukan hanya seorang petani tiram sebelum memulai pertaniannya. Started her farm, she studied ocean science. Jadi sebelum dia memulai pertaniannya itu, dia mempelajari ilmu kelautan. She said the program should restore the reefs and help oysters and other sea animals. Jadi dia mengatakan program ini itu harus memulihkan terumbu karang dan membantu tiram dan hewan lautan lainnya. Oysters can live for 5 to 6 years, so they will produce young oysters for many more years. That is important. Jadi oyster ini dapat hidup selama 5-6 tahun sehingga akan menghasilkan tiram muda selama bertahun-tahun lagi yang penting. The Nature Conservancy says there are 85% fewer oyster reefs than in the past. Jadi dari konservasi yang asli ini mengatakan ada 85% lebih sedikit terumbu tiram di masa yang lalu. Due to disease, pollution, and overfishing. Yang menyebabkan polusi dan penangkapan ikan yang berlebihan. Similar smaller programs were successful in the past in the ocean off the coast of New Hampshire. Program kecil serupa ini berhasil di masa lalu di lautan menyebabkan hamster baru. Raymond Grizzle is a professor at the University of New Hampshire. He studies oysters.
Raymond Rizal ini adalah seorang profesor di Universitas New Hampshire yang mempelajari tentang oyster. He said the project is a good experiment. Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah pencobaan yang bagus. We are hoping for the best. It's Kami semua berharap untuk yang terbaik. almost a sure thing that they are going to do some good, he said. Jadi hampir mereka akan melakukan sesuatu yang baik, katanya. Calvo said the program helped her during a bad time, but the business lessons she learned during the pandemic should Karbo mengatakan program itu membantunya di masa sulit, tetapi pelajaran bisnis yang dia pelajari selama pandemi help her in the future. Now she seharusnya membantu dia di masa depan. Sekarang is able to sell oysters directly to customers who come to her farm. dia bisa menjual tiram langsung ke pelanggan yang datang ke peternakannya. She also sells items from other producers in her area. Dan dia juga menjual item ke produsen lain di daerahnya. I almost wish I had planted more oysters last year, she said. Right now. Saya hampir berharap telah menanamkan sebagian besar tiram. Now, the restaurants haven't even fully opened yet. Sekarang restoran belum sepenuhnya terbuka dan mereka sudah And they're already ordering more oysters than they ever have. I'm Dan Friedel. dan mereka sudah memesan lebih banyak tiram daripada yang mereka lakukan. Thank you everyone.